Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, kembali dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mengangkat topik yang berbeda berkaitan dengan ogoh-ogoh. Dan saya datang di salah satu banjar di Denpasar Utara, Banjar Sedanomerto Ubung, dan saya akan mencoba mengupas ogoh-ogoh yang mendapatkan nominasi pertama atau nominasi satu di Denpasar Utara, dengan ogoh-ogoh yang cukup unik saya kira, karena ini menggunakan sistem hidrolik. Ada pergerakan-pergerakan dalam ogoh-ogohnya, tentu yang ini bagian dari inovasi yang cukup bagus dan perlu kita ulas. Karena saya dengar juga ini akan menggunakan semacam remote control menggerakkannya. Ini kerja yang luar biasa dari anak-anak muda Bali. Kita akan mewawancarai arsiteknya, kemudian juga orang-orang yang terlibat di dalam pembuatan ogoh-ogoh. Kita ikuti dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak-bapak luar biasa. Omang. Cuplis panggilannya ya. Panggilan Cuplis ya. Nyoman Darsana. Ini Mangde. Sebagai arsiteknya. Ya. Ini dari Widianto Panji, pemuda dari Sekretrunonya, Sekretruno Santika yang menjadi koordinator pelaksanakan ini lomba ogoh-ogoh melibatkan Sekretruno. Kalau dari Sekretruno dulu mungkin ya, sejak kapan ini dibuatnya ogoh-ogoh? Ogoh-ogoh kita start buat dari bulan Desember. Bulan Desember ya? Iya. Desember berarti Desember, Januari, Februari, kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya. Dari mulai dikonstruksi sampai selesai. Iya. Kemarin sudah dinilai ya, dan mendapatkan nominasi terbaik nomor 1 di Denpasar Utara. Tapi ini bukan yang pertama kali ya mendapatkan Iya. nominasi satu Denpasar Utara ya? Tahun Iya. lalu juga sama? Tahun lalu juga, ini sudah nominasi nomor 1, kita yang ketiga. 3 ya? Oh, dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya? Ini Bang. Siapa arsiteknya? Bliko Mangde. Ini kalau panggilannya Mangde gitu ya, tapi iya. namanya saya dari sini saja ya, karena sambil juga kita melihat ogoh-ogoh. Kalau ini sketsanya, Pak Mangde ya? Iya. Saya panggil bapak saya karena ini sudah menikah soalnya. Kalau tadi kan masih Truno. Ini murdanya atau judulnya apa? Judul ini saya ambil dari konsep Laksmi Alaksmi, artinya baik dan buruk. Artinya setiap orang selalu memiliki sisi buruk dan sisi baik. Jadi itu yang saya ambil dari filosofinya itu. Jadi pas ceritanya Laksmi Alaksmi masuk ke filosofi itu, jadi saya mengangkat tema Laksmi Alaksmi gitu ya. Dan ini karakternya terdiri dari 2 karakter. Boleh bisa dijelaskan Pak Mangde, kalau ini karakternya yang mana? Yang mana Laksmi, yang mana Alaksmi? Yang ini yang hitam sebagai Alaksmi, jadi kegelapan katanya. Ya, Itu wajahnya bertarik gitu ya. Kalau yang cantik ini pasti semua udah tahu ya, Laksmi. Laksmi ya. Cantik. Dan ini bukan pertama kali juga ada yang konsep berbeda, menggunakan teknologi hidrolik ya. Bisa diceritakan secara umum dulu hidroliknya seperti apa? Untuk tahun ini kan, tahun lalu kan udah membuat hidrolik secara sederhana. Jadi saya pengen tahun ini nih hidrolik nih bisa loncat atau nggak terbang. Jadi biar nggak hidrolik dikenal jongkok bangun aja. Jadi kan banyak statement orang bilang hidrolik cuma bisa jongkok bangun aja. Jadi saya pengen hidrolik itu bisa terbang gitu ya. Pokoknya bisa terbang Bisa gitu. terbang, ya. Bisa terbang. Dan ini bisa. Bisa ya. Berubah posisi. Yang merancang hidroliknya siapa? Merancang hidroliknya ini untuk di mesin, karena saya pengetahuan di teknik mesin agak kurang, jadi saya perlu partner untuk menghidupkan hidrolik itu gitu. Ya. Pak Mang yang juga ya? Sama-sama Pak Mang Ya, nih, Pak ikut Mangde nih, ikut Pak berkontribusi ya, Ya. di bidang mesin juga di sini. Terutama di pemasangan hidrolik, elektronika dan pergerakan juga. pergerakan. Ya. Kalau boleh tahu berapa hidrolik yang digunakan nih? Di sini menggunakan 6 hidrolik, di mana setiap hidrolik itu beda fungsi ya. Itu fungsi. Yang 2 dia fungsinya, yang terutama hidrolik yang besar 2, yang sisanya yang ketiga itu hidrolik elektrik. Jadi hidrolik utama dia ada 2. Dia fungsinya untuk menggerakkan ogoh-ogoh kedua ini, biar bisa Coba. loncat-loncat. Dan itu menggunakan remote ya? Wireless. Wireless ya? Ya, Bisa dicoba untuk boleh. remote-nya? Boleh. Ya. Mungkin ada sedikit gerakan. Jadi
Mang Dia mengidekan ini, mencoba untuk bagaimana membuat ogoh-ogoh ini bisa bergerak gitu ya, melompat gitu ya, tidak hanya jongkok bangun. Ya, coba kita akan lihat gerakannya. Ini menggunakan remote ya. Ini Menggunakan remote ya. biasa Ini digunakan biasa, untuk drone RC multi dia jatuhnya. dia turun gitu ya. Ya. Sekarang kalau dinaikkan bisa juga. Ini tinggal remote ya. Kakinya Ya. bergerak. Kalau untuk kaki ini menggunakan hidrolik elektrik. Kalau yang utama itu ada 2 di belakang. Hidrolik yang untuk menggerakkan ogoh-ogoh. Oh. Ini seperti terbang dia kelihatannya. Ya, seperti terbang. Ini kaki, selain kaki apalagi yang bergerak di sini? Selendangnya juga bergerak. Ya? Selendang bergerak. Ada pergerakan untuk di selendang. Kalau ogoh-ogoh yang di bawah itu ada kaki juga, ada tangan full, Oh. badan juga naik ke atas. Oh. Iya. Berarti ada berapa gerakan yang bisa dilakukan oleh ogoh-ogoh? Gerakan ada satu per masing-masing ya. 4, Nah, kakinya, 4, selendangnya. 5, 6, 7, 8, ada 10. Ada 10 pergerakan. Karena ini juga bisa berdiri harusnya ya? Ini bisa berdiri karena waktu ini waktu penilaian tuh sempat diam sampai sekarang, jadi Ada kendala di ada hidrolik. kendala di hidrolik. Tapi sudah ada gambar kemarin yang bisa Ya, menunjukkan. udah ada. Kendala Bisa paling nggak nanti olinya agak lama, harus di running dulu untuk pompa biar holinya naik, baru bisa diperform. Ya. Nah, mungkin yang menjadi semacam pertanyaan juga buat masyarakat, Ya. bagaimana Komang bisa menemukan sistem ini bisa digerakkan dengan menggunakan remote ini, dengan wireless. Ya. Apakah ini dari coba-coba atau belajar dari seseorang, mengetahuinya dari membaca atau apa? Awalnya coba-coba ya, di mana saya berpikir kebanyakan hidrolik itu agak sulit dia mengoperasionalkan dengan manual. Jadi saya berpikir gimana caranya hidrolik itu bisa menggunakan wireless, bisa dikontrol dari jarak jauh. Dan di situ saya mengulik di internet dan di artikel dan di web-web di segala macam. Jadi di situ saya mendapatkan gimana caranya biar hidrolik itu bisa berkomunikasi dengan remote ini. Jadi saat itu ada ide di mana hidrolik itu harus memang dirubah statusnya menjadi status elektronika, bukan lagi alat berat. Yang awalnya hidrolik itu kan statusnya difungsikan untuk alat berat, dikendalikan dengan diesel gitu. Biasanya. Ya, diesel. Jadi Mesin diesel ya? mesin diesel ya. Dan sekarang gimana caranya biar bisa mengaplikasikan ini kan remote-nya menggunakan elektronika. Otomatis hidrolik tersebut harus elektronika juga. Ya. Jadi saya rubah 50% menjadi elektronika yang awalnya diesel. Gitu. Karena hidrolik ini biasanya alat berat ya? Ya, Diesel. itu aja poinnya ya. Alat Itu berat. semacam penemuan sebenarnya kalau bisa dikatakan. Kalau itu semacam penemuan dan Dari coba-coba ya? ya, dan saat ini saya belum pernah melihat juga hidrolik nggak menggunakan wireless gitu. Iya. Dan saya coba-coba, saya ulik-ulik lagi, saya perdalam lagi, ternyata ada solusi. Kalau hidrolik seperti ini bisa digunakan untuk apa? Untuk Banyak di biasanya. masyarakat biasa kalau tidak untuk ogoh-ogohan. Untuk Untuk gerakan apa? di rumah sakit biasanya pakai gini, pakai apa? Gini tuh kasur Kasur, ya di rumah sakit, rumah tangga biasanya towing biasanya di mobil Menggunakan hidrolik ini ya? hidrolik elektrik Elektrik. Baik. gitu. Jadi ini semacam penemuan ini ya? Iya, Dari coba-coba kemudian. dari coba-coba. Saya kira mungkin belum ada ogoh-ogoh yang seperti ini ya? Saya kira belum. Ya Mang Dia, belum ada ogoh-ogoh seperti ini ya biasanya? Iya. Oke. Ini Mencari ide baru, Mencari ide di baru ya. setiap konsep. setiap konsep. Karena waktu ini 15 menit, tapi saya kira
nanti kita bantu dengan gambar ya, atau foto video kemarin yang ini bisa berdiri karena kalau kita waktu syuting ini ada problem di hidroliknya dia. Oh Belum enggak, bisa, Bro. kalau untuk problem hidrolik itu nggak terlalu masalah sih, karena kan cuma kalau pergerakan masih bisa, cuman karena ada sedikit macet-macet. Ya. Oke, dari Mang De, Ame ada ide lagi nanti ogownya? Untuk tahun depan mungkin lagi berpikir. Berpikir. Ya. Ada konsep dulu berpikirnya nanti akan menggabungkan dengan ini ya. Kemudian disupport oleh pemuda Seketruna gitu ya. Jadi ini kolaborasi dari semua pihak. Iya, tim. Ini nanti akan dibawa ke Puputan ya. tanggal 1. nanti ya. Masyarakat bisa menyaksikannya. Dan ini ada penyempurna lagi ya? Pak Ada. Mang, ya? Rencananya Penyempurna lagi supaya gerakannya lebih bagus lagi. Ya, jadi ini kalau hidrolik kendalanya cuma spare part aja. Spare part sangat sulit kalau nyari di Bali, kecuali kalau di luar baru banyak ada. Jadinya kan harus online, harus ekspedisi juga. Itu yang memang membuat waktu. Jadinya lebih dulu penilaian daripada penyempurnaan. Tapi nanti ada penilaian akhir lagi. Ya, ada penyempurnaan. Baik. Terima kasih Pak Mang. Ya. Pak Mang De juga. Panji ya, luar biasa. Ini merupakan kolaborasi ya dari nilai seni, kemudian teknologi, dan hasilnya adalah ogoh-ogoh Laksmi Alaksmi. Nanti bisa disaksikan di Puputan tanggal 1 Maret. Ini juga akan ikut parade. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Satu dengan Permasanti, Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.